Karena itu pada hari raya Idul Adha ini kita sangat-sangat disunahkan untuk berbagi apa yang kita bisa kepada saudara-saudara kita yang memang tidak Allah titipkan nikmat kepada mereka. Dengan kata lain, pada hari Idul Adha ini Allah membagi semua orang mendapatkan opsi atau pilihan beribadah. Yang pertama, yang memiliki kesanggupan maliyah atau harta, maka Allah perintahkan untuk berhaji ke Makkah Mukarramah, mengunjungi Ka'bah Musyarrafah. Apabila tidak mampu untuk berhaji, maka disunahkan melakukan penyembelihan hewan kurban di tanah air tempat tinggal masing-masing. Apabila tidak sanggup juga untuk menyembelih kurban, maka disunahkan untuk berpuasa pada hari Tarwiyah atau 8 Zulhijjah dan juga Yaumul Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga semua orang memiliki pilihan untuk beribadah menyambut hari raya Idul Kurban. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan, kita niatkan tahun depan. Jangan ada yang sudah tidak berhaji, tidak juga menyembelih kurban, tidak juga mau berpuasa. Bagaimana nanti menghadap Rasulullah SAW kelak di padang mahsyar kalau satu dari 3 opsi yang beliau berikan gak ada yang kita laksanakan? Setelah kita berhasil bertakarrub, membersihkan jiwa kita, batin kita dari kotoran-kotoran sifat dan najis-najis yang tidak Allah sukai, yaitu najis maknawi. Kalau najis hakiki bersihinnya gampang, ma'asyiral muslimin. Ikutin aja aturan fikih, disucikan, bersih insyaallah. Tetapi najis maknawi, najis batin, ini yang susah bersihinnya. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi. Dengan musola, satu-satunya musola yang kita miliki di dalam komplek ini, dan mari bersama-sama kita mencintai bersama, kita merawat bersama, dan senantiasa kita bersemangat untuk memakmurkannya bersama. Insya Allah kita semuanya akan menjadi warga yang selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Kurban dari para jamaah semuanya berjumlah 2 ekor sapi dan 8 ekor kambing atau domba, untuk turut hadir bersama-sama kita laksanakan hajat kita bersama, ibadah kita bersama, semuanya hadir untuk bahu-membahu, bantu-membantu kita laksanakan pemotongan hewan kurban. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على معاني الدين، رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله والله أكبر. الله
Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar adada ma dzakara Allah dzakirun wa kabbar. Allahu akbar adada ma hamidallah hamidun wa syakar. Allahu akbar kullama labba hajun wa kabbar. Alhamdulillah ala ni'maihi allati la tuhsar wa ala alaihi allati la tuqaddar. Walhamdulillah ja'ala yawmal Eid farajan lil mu'minina minal bashar. فهو في كل سنة يتكرر وأشهد أن لا إله إلا الله كل شيء عنده بأجل مقدر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنصر من دعا إلى الله وبشر وأنذر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهر وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله, jamaah mushola Baitur Ridha dan jamaah perumahan komplek Cinere Parkview yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya Id adalah hari raya yang penuh dengan sukacita. Karena itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menghidupkan syiar-syiar agama di tengah-tengah hari Id maupun 3 hari sesudahnya, khusus di hari Raya Idul Adha atau yang populer di negara kita dengan sebutan Idul Kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah kurban berasal dari kata qariba yaqrubu qurbanan yang artinya dekat. Maka dia bersinonim dengan kata-kata kurban yang artinya merapat atau mendekat, dan juga memiliki akar yang sama dengan kata qarib atau dekat dan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada 2 hal dalam ibadah Idul Kurban yang harus kita cermati bersama-sama. Yang pertama adalah taqarrub kepada Allah, yang kedua adalah as-surur atau kegembiraan. Sebagaimana banyak hadis-hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya memberikan rasa bahagia, rasa gembira kepada saudara-saudara kita sesama muslim dan mukmin. Sehingga para ulama membuat satu kaidah yang kita sebutkan idkhalus surur min sunnatir rasul, yang artinya memberikan rasa bahagia kepada sesama muslim termasuk kepada menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, para fuqaha telah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa dalam 1 tahun ada 5 hari yang kita diharamkan untuk berpuasa. Karena hikmahnya adalah hari tersebut hari Id, hari di mana umat Rasulullah bergembira dengan nikmat yang Allah berikan. 5 hari tersebut, yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha hari ini 10 Zulhijjah, ketiga, keempat, kelima adalah Ayyamut Tasyrik atau hari-hari Tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita perhatikan pembagian dari hari-hari yang diharamkan berpuasa ini, maka 1 hari untuk Idul Fitri dan 4 hari berturut-turut untuk hari Idul Adha. Karena itu sangat ditekankan hari ini dan 3 hari ke depan kita bersama-sama tidak hanya melakukan ibadah taqarrub kepada Allah melalui penyembelihan hewan udhiyah atau hewan kurban, tetapi juga
kita sangat-sangat disunnahkan memberikan kegembiraan kepada saudara-saudara kita yang ada dimanapun, wabil khusus yang ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itulah para ulama menyebutkan bahwa yaumul id adalah yaumus surur was sa'adah wal farah. Jadi hari di mana penuh dengan kegembiraan, rasa sukacita, dan juga penuh dengan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu pada hari raya Idul Adha ini kita sangat-sangat disunnahkan untuk berbagi apa yang kita bisa kepada saudara-saudara kita yang memang tidak Allah titipkan nikmat kepada mereka. Dengan kata lain, pada hari Idul Adha ini Allah membagi semua orang mendapatkan opsi atau pilihan beribadah. Yang pertama, yang memiliki kesanggupan maliyah atau harta, maka Allah perintahkan untuk berhaji ke Makkah Mukarramah, mengunjungi Ka'bah Musyarrafah. Apabila tidak mampu untuk berhaji, maka disunahkan melakukan penyembelihan hewan kurban di tanah air tempat tinggal masing-masing. Apabila tidak sanggup juga untuk menyembelih kurban, maka disunahkan untuk berpuasa pada hari Tarwiyah atau 8 Zulhijjah dan juga Yaumul Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga semua orang memiliki pilihan untuk beribadah menyambut hari raya Idul Kurban. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan, kita niatkan tahun depan. Jangan ada yang sudah tidak berhaji, tidak juga menyembelih kurban, tidak juga mau berpuasa. Bagaimana nanti menghadap Rasulullah SAW kelak di padang mahsyar kalau satu dari 3 opsi yang beliau berikan gak ada yang kita laksanakan? Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita semua hadir, kita niatkan menghidupkan sesuai ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, satu kata yang sangat relevan dengan hari raya adalah sifat rahmah atau sifat kasih sayang yang lambat laun mulai menghilang di tengah-tengah saf kaum muslimin. Sebagaimana dahulu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin sudah memberikan pernyataan bahwa kelak di akhir zaman tempat-tempat ibadah megah, rumah-rumah ibadah megah, taklim di mana-mana, majelis ilmu di mana-mana, tetapi hati kaum muslimin berjauhan satu sama lain, tidak merekat. Karena itulah di momentum Idul Adha ini dan 3 hari tasyrik ke depan merupakan wasilah kita, nikmat dari Allah, kesempatan untuk kita merapatkan kembali yang renggang-renggang di antara kita, di antara saudara-saudara kita, apalagi tetangga-tetangga kita. Karena Rasulullah SAW berwasiat penting perihal tetangga kita. Sampai-sampai para sahabat berpikir, kalau kami mati, sahabat tetangga dapat warisan. Saking Nabi begitu menghargai peran kedudukan para tetangga. Hingga para sahabat berpikir, jangan-jangan kalau kami meninggal, tetangga kami dapat warisan juga. Padahal tidak demikian secara fikih. Walhasil tetangga adalah orang terdekat dengan kita, yang wajib mendapatkan perhatian, tanggung jawab, dan juga peran aktif kita. Sehingga salah satu indikator sempurnanya iman seseorang adalah yang diisyaratkan Nabi dalam sabda beliau, tidaklah sempurna iman kalian apabila kalian tidur nyenyak, sementara tetangga kalian ada yang gak bisa tidur karena kelaparan. Maka tetangga menjadi salah satu kunci penentu kualitas amal-amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah nasihat para ulama, para kiai, para masyayikh kita agar berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Dalam kaidah ulama yang namanya tetangga itu radius 40 rumah, Bapak Ibu ma'asyiral muslimin sekalian. Maka itulah kesempatan kita berbuat baik, memperbaiki apa-apa yang renggang, apa-apa yang kemarin menjadi penyebab perselisihan, menjadi penyebab renggangnya saf,
menjadi penyebab ada gangguan-gangguan di hati dan jiwa kita, kesempatan masih ada hari-hari tasyrik ke depan, kita perbaiki hubungan dengan tetangga-tetangga kita. Kita niatkan tetangga di dunia, dan insya Allah kelak juga bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah khawatir, ma'asyiral muslimin, surga Allah sangat luas. Gak usah berebutan, karena di sana Allah sediakan surga yang luas buat siapapun umat Rasulullah yang mau ikut dan menghidupkan sunnah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam membangun interaksi dengan tetangga, dengan masyarakat, maka dibutuhkan hati yang bersih, jiwa yang bersih. Karena itu menjadi syarat mutlak siapapun yang ingin bertakarub kepada Allah, maka hatinya, jiwanya wajib bersih terlebih dahulu. Karena itulah teringat kita kepada pesan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menegaskan ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu akidah, kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua adalah ilmu fikih yang mengesahkan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Maka ilmu inilah yang berbicara perihal takarub kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, kita bisa melakukan salat, kita bisa melakukan wudu, kita bisa melakukan haji, tetapi itu gugur kewajibannya karena secara fikih dianggap sah, dianggap memenuhi rukun dan syarat, maka dalam perspektif fikih dianggap sah. Tapi bagaimana dalam perspektif batin? Belum tentu. Karena itulah Imam Al-Ghazali memerintahkan kita umat Rasulullah untuk memperdalam ilmu tasawuf, karena akan membantu kita bertakarub kepada Allah. Karena itulah ma'asyiral muslimin, syarat pertama untuk kita melakukan perbaikan adalah memperbaiki diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah, ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Setelah kita berhasil bertakarub, membersihkan jiwa kita, batin kita dari kotoran-kotoran sifat dan najis-najis yang tidak Allah sukai, yaitu najis maknawi. Kalau najis hakiki bersihinnya gampang, ma'asyiral muslimin. Ikutin aja aturan fikih, disucikan, bersih insya Allah. Tetapi najis maknawi, najis batin, ini yang susah bersihinnya. Harus tahajud, harus sedekah, harus nangis muzakarah mengingat dosa-dosa kita. Karena najis maknawi tidak hilang kecuali dengan kita mensucikan batin kita, menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, di hari Id yang berbahagia ini, yaumus surur wa sa'adah wal farhah, kita niatkan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk membersihkan hati kita, jiwa kita, batin kita. Dan begitu indahnya kita apabila semua orang melakukan hal yang sama, maka akan mewujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa poin yang dapat merusak kebersihan, kesucian hati kita. Yang pertama adalah sifat hasad atau dengki. Karena baginda Rasulullah mengisyaratkan bahwa sifat hasad dengki itu seperti api yang membakar kayu kering, cepat membakarnya. Karena itu yang harus kita hilangkan adalah rasa hasad, rasa dengki. Kenapa? Para ulama menjelaskan, ketika kita merasa hasad atau dengki kepada orang lain, maka pada hakikatnya kita sudah protes kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Ketika Allah melebihkan nikmatnya kepada segolongan hamba-hambanya, kemudian kita mendengki, maka hakikatnya kita sudah protes kepada Allah. Kita tidak ridho dengan keputusan Allah. Maka layakkah kita ketika kita dengki, kita mengharapkan surga dan ridha Allah? Ini menjadi pertanyaan di batin kita masing-masing. Yang kedua adalah menjaga lisan. Para ulama mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia terletak kepada kekuatannya menjaga lisannya. Wabil khusus kita yang hidup di era medsos, teknologi, lisan dimaksud tidak hanya ucapan, tetapi juga jari-jari kita dikendalikan
ditahan sebelum memposting atau mengomentari sesuatu perihal apapun di medsos. Karena berapa banyak ukhuwah menjadi rusak, persaudaraan menjadi renggang gara-gara berbalas konten, berbalas komen di akun medsos masing-masing. Wabil khusus kita akan menghadapi pesta demokrasi. Syirul Muslimin perlu diingat bahwa jangan sampai pesta demokrasi yang akan kita hadapi beberapa saat lagi merusak saf kesatuan kecintaan kita satu sama lain. Itu hanya urusan dunia. Jangan sampai hal-hal begini merusak akhirat masyarul muslimin sekalian kelak. Karena sudah sampai akhirat nggak bisa balik lagi. Mumpung masih di dunia, kita saling ingat mengingat. Kemudian yang terakhir, senantiasa mengembangkan husnuzon, prasangka yang baik kepada saudara-saudara kita. Sehingga apabila ada 100 kemungkinan dan kita masih bisa berpikir satu saja dari 99 itu, dari 199 kita berpikir jelek, minimal satu kita berprasangka baik kepada saudara kita. Karena prasangka baik kepada saudara kita akan membuat hati kita ringan untuk mendoakan saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin, senjata terakhir yang diwasiatkan Imam Al-Ghazali adalah saling mendoakan kepada sesama muslim tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Karena doa yang demikian sifatnya kes dikabulkan oleh para malaikat. Malaikat ada di samping kita, memberikan apa, mendoakan sama seperti apa yang kita doakan kepada saudara kita. Karena itulah kita mengejar amin dan doanya malaikat dengan cara mendoakan saudara-saudara kita tanpa sepengetahuan mereka. Terkait husnuzon, prasangka baik, kita berhati-hati. Jangan sampai dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar terkesan syariah banget, tetapi kita menjatuhkan harkat martabat saudara kita. Berhati-hati terutama di medsos. Ketika ada saudara kita tergelincir, hendaklah kita japri atau berbicara secara pribadi, berkholwat, tidak melakukan atau menegur kesalahan aibnya di muka umum, termasuk menegur di media sosial, karena menjatuhkan harkat martabat dan kewibawaan saudara kita. Hal ini harus kita hindari bersama, karena manusia maka natul insan wal khata'. Manusia tempatnya lupa dan salah. Wajar apabila saudara kita ada kesalahan, dan tidak wajar apabila kita mengumbar kesalahan saudara kita dengan dalih inilah amar ma'ruf nahi munkar. Padahal bukan seperti itu. Yang terjadi, kita sudah membuka aib saudara kita, yang dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang membuka aib saudaranya, maka di akhirat kelak di mahsyar Allah buka aibnya di hadapan semua makhluk. Dan siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya di hadapan semua makhluk. Karena itulah salah satu fadilah kita menjaga ukhuwah kita supaya akhirat kita lancar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah yang singkat ini, marilah kita tidak lupa, tidak berputus untuk takbir sampai dengan 3 hari ke depan. Sebagai takbir muqayyad, takbir yang mengingatkan kita tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah, dan yang lebih penting mengingatkan kita untuk senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa qawlihi yahtadi al-muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد من طلب من ربه العفو والغفران. الله أكبر عدد ما ذبح لله من القربان. الله أكبر عدد ما أفاض المولى من الجود والإحسان. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأمن والأمان. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكرم الداعي إلى الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الجزاء إلى يوم الدين. معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته فقال الله جل جلاله في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولاياتنا في من خافك واتقاك. اللهم أنج المسلمين في كل مكان واشدد اللهم وطأتك على أعداء المسلمين وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمرهم تدميرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.